Bayangkan bos Anda datang dan bilang, dalam 2 tahun pendapatanmu harus naik 2 kali lipat. Mustahil? Panik. Nah, inilah Mission Impossible yang sedang dihadapi Provinsi NTT. Mereka menargetkan pendapatan 2,8 triliun rupiah untuk 2026. Tapi, apakah ini visi jenius atau justru cek kosong yang bakal bikin pembangunan di NTT mangkrak total? Tonton sampai habis untuk tahu nasib uang rakyat di sana. Bayangin deh bos kamu tiba-tiba bilang, dalam 2 tahun pendapatanmu harus naik 2 kali lipat. Bukan cuma naik 10 atau 20%, tapi 2 kali lipat gitu. Kira-kira apa reaksi kamu? Mungkin panik ya? Nah, ini juga yang lagi dihadapi pemerintah Nusa Tenggara Timur. Mereka menetapkan target pendapatan asli daerah, PAD, sebesar 2,8 triliun untuk tahun 2026. Ini bukan sekadar target di atas kertas loh. Jadi apa sih PAD itu? Intinya, PAD adalah uang yang dihasilkan daerah dari usaha sendiri. Oke, pikirkan aja pajak hotel, restoran, pajak kendaraan yang Anda bayar. Nah, itu semua masuk ke PAD. Ini beda banget sama uang jajan yang ditransfer dari pemerintah pusat di Jakarta. Jadi, semakin besar PAD secara finansial daerah itu semakin dewasa, semakin bisa menentukan nasibnya sendiri, tanpa harus terus-terusan nunggu kiriman. Ini bukan sekadar soal neraca keuangan, tapi juga soal kedaulatan dan martabat daerah. Tantangan ini semakin nyata untuk NTT, yang selama ini bergantung pada dana pusat. Kita bakal bahas potensi yang ada. Target 2,8 triliun ini ambisius atau terlalu berisiko? Apa dampaknya untuk pembangunan di NTT? Yuk, kita cek angkanya. Dalam rancangan APBD 2026, total pendapatan daerah NTT diproyeksikan sekitar 5,12 triliun. Dan mereka menargetkan 2,8 triliun dari PAD. Kenapa angka ini jadi perbincangan hangat? Signifikansinya luar biasa. Jika target itu tercapai, artinya PAD akan menyumbang 54,64% dari total pendapatan. Lebih dari separuh. Ini bukan lagi peningkatan biasa. Ini adalah sebuah lompatan kuantum. Untuk memahami dampaknya, kita perlu lihat sebuah konsep yang disebut Indeks Kemandirian Fiskal atau IKF. Anggap aja ini rapor keuangan sebuah daerah gitu. Rapor yang mengukur seberapa mandiri mereka dari uang jajan pusat tadi. Ya, tepat sekali. Rumusnya sederhana. Pendapatan dari keringat sendiri dibagi total pendapatan. Nah, dari target 2,8 triliun ini, kita bisa lihat dua skema masa depan yang kontras banget. Skenario pertama kita sebut aja skenario ambisius, di mana target itu entah gimana caranya tercapai. Oke, mari kita berandai-andai mereka berhasil. Apa yang terjadi? Angka di atas 0,5 itu kayak naik kelas. Status NTT akan berubah dari menuju kemandirian menjadi mandiri. Ini bukan sekedar label loh. Ini mengubah posisi tawar mereka dengan pemerintah pusat. Oh, jadi lebih setara gitu. Betul, hubungan keuangan sekarang lebih partisipatif. Mereka duduk bareng pusat sebagai mitra, bukan hanya menerima arahan. Ini benar-benar impian setiap daerah, kan? Tunggu sebentar, itu kan skenario ideal ya. Tapi kalau kita lihat rapor mereka, angkanya jauh dari harapan. Sumber-sumber menunjukkan realisasi PAD NTT tahun 2023 cuma 1,33 triliun. Tahun 2024 naik sedikit jadi 1,45 triliun. Nah, target 2,8 triliun itu hampir 2 kali lipat dari pencapaian tertinggi mereka. Itu bukan lompatan, itu kayak mau terbang. Iya juga ya, kita semua pasti merasakannya kan? Kadang hidup itu penuh kejutan. Kalau kita pakai asumsi pertumbuhan yang lebih realistis, misalnya naik 10% dari capaian 2024, proyeksi PAD di 2026 bisa mencapai sekitar 1,6 triliun. Wow! Jadi ada jurang menganga sebesar 1,2 triliun antara target yang ditulis di dokumen anggaran dengan proyeksi yang masuk akal. 1,2 triliun itu bukan uang kecil loh. Itu bisa bangun puluhan sekolah atau ratusan kilometer jalan. Apa resiko nyata dari punya target setinggi langit tapi kantongnya bolong seperti ini? Risikonya sangat berbahaya dan punya nama teknis unfunded budget. Tapi bahasa gampangnya ini seperti pemerintah nulis cek kosong. Mereka merencanakan berbagai program proyek pembangunan dengan asumsi uangnya bakal ada. Padahal kemungkinannya kecil. Apa dampaknya ya?
Konsekuensinya di tengah tahun anggaran pas sadar uangnya nggak cukup, mereka terpaksa melakukan rem darurat. Proyek pembangunan jalan yang sudah setengah jadi bisa berhenti total. Perbaikan pelabuhan yang krusial bisa ditunda tanpa batas waktu. Ini bukan cuma menghambat pembangunan, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik ke seluruh proses perencanaan anggaran. Oke, jadi pertanyaannya kenapa sih target ini begitu sulit dicapai? Pasti ada sesuatu yang fundamental kan? Bukan cuma soal targetnya yang ketinggian. Apa akar masalahnya? Tentu kalau kita gali lebih dalam, ada 3 kendala struktural utama yang seperti belenggu ya bagi NTT yang membuat lompatan ini sulit banget. Kendala pertama adalah struktur ekonominya sendiri. Maksudnya mesin ekonomi NTT itu sendiri emang sulit buat dipajaki gitu. Persis. Bayangin kue ekonomi NTT hampir sepertiganya tepatnya, 28,87% itu dari sektor primer pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masalahnya sektor ini kan sangat bergantung pada alam curah hujan, musim, dan potensi pajaknya relatif kecil. Susah banget memajaki petani atau nelayan kecil secara efisien. Tapi di sisi lain, sumber kita nyebutin kalau pengeluaran konsumsi rumah tangga itu tinggi banget, sampai 66,70% dari PDRB. Lebih dari 2/3 kue ekonomi dihabiskan buat konsumsi. Bukannya itu berarti ada banyak banget transaksi jual-beli yang bisa dipajaki? Nah, ini dia paradoks yang paling menarik sekaligus paling mengkhawatirkan ya. Konsumsi emang tinggi, tapi pertanyaannya uang untuk konsumsi itu datang dari mana? Sebagian besar ternyata didorong oleh dana transfer dari pusat. Gaji PNS, dana desa, bantuan sosial itu semua langsung dibelanjakan. Jadi ini menciptakan siklus ketergantungan yang semu. Wah, jadi ini kayak orang yang gajinya pas-pasan, tapi gaya hidupnya mewah karena dapat kiriman terus dari orang tua. Kelihatannya makmur, tapi fondasinya rapuh banget ya. Analog yang sangat tepat. Uang dari Jakarta mendorong konsumsi. Konsumsi itu memang menghasilkan sedikit pajak, misalnya dari pembelian motor atau mobil baru. Lalu angkanya di laporan PAD jadi kelihatan naik. Tapi ini nggak membangun basis ekonomi produktif yang mandiri. Ini cuma muterin uang kiriman. Begitu kirimannya berhenti, konsumsinya anjlok dan PAD-nya ikut anjlok. Oh, jadi mesin ekonominya sendiri memang berat. Itu kendala pertama. Dan kue ekonomi itu kan tersebar di ratusan pulau ya. Narik pajaknya aja pasti logistiknya mimpi buruk. Anda menangkap poin kedua dengan sempurna. Kendala kedua itu geografi yang dalam studi fiskal disebut archipelagic constraint atau kendala kepulauan. Bayangin Anda petugas pajak. Hari ini harus ke Rote, besok harus ke Sumba, lusa ke Alor. Biaya operasional untuk mengungut pajak bisa jadi lebih mahal daripada pajak yang berhasil dikumpulkan. Waduh. Ini juga ngejelasin kenapa NTT yang di atas kertas kayak sumber daya alam kayak mineral, migas, dan hasil laut belum bisa mengubah kekayaan itu jadi PAD yang signifikan. Potensinya ada, tapi untuk ngambilnya butuh biaya dan infrastruktur yang luar biasa besar. Masalah ekonomi, masalah geografi, tapi ujung-ujungnya kan soal gimana aparat pemerintah bekerja kan. Apa kata sumber kita soal kinerja institusionalnya? Ini kendala ketiga dan mungkin yang paling kritis. Ada kutipan menarik di salah satu sumber yang bilang target ambisius tidak akan bisa dicapai dengan alat dan pola kerja lama. Dan bukti paling sahih dari pola kerja lama yang enggak efektif ini ada pada satu komponen PAD, retribusi daerah. Retribusi itu kayak biaya pelayanan publik ya, parkir, izin usaha, sewa aset pemerintah. Benar, dan data menunjukkan rata-rata realisasi penerimaan dari semua jenis retribusi di NTT itu cuma 24,52% dari target. Bayangkan dari setiap 100 yang mereka targetkan, yang beneran masuk ke kas daerah cuma sekitar 24. Cuma 24%. Iya, ini bukan bocor halus lagi, ini kerannya copot. Angka ini nunjukin ada masalah sistemik yang parah. Entah targetnya yang dibuat asal-asalan atau proses pemungutannya yang sangat enggak efisien dan penuh kebocoran. Oke, kita sudah bahas angka teori kendala struktural. Sekarang mari kita tarik ini semua ke dampaknya bagi orang biasa di sana. Gimana kondisi dompet pemerintah yang cekak ini? Terasa di jalanan, di pelabuhan, atau di sekolah-sekolah di NTT? Hubungannya sangat langsung. Ini berkaitan dengan konsep yang kita sebut ruang fiskal. Bayangin dompet pemerintah daerah, sebagian besar isinya memang uang dari pusat, tapi setiap lembar uangnya itu udah ada labelnya, udah di earmark. Lembar ini hanya untuk gaji pegawai,
lembar yang itu hanya untuk bantuan sosial, yang lain hanya untuk dana BOS. Nah, ruang fiskal itu adalah sisa uang di dompet yang enggak ada labelnya, yang benar-benar bisa dipakai bebas oleh Pemda buat biayain program prioritas mereka sendiri. Dan karena ketergantungan NTT pada pusat begitu tinggi, sisa uang yang tanpa label ini pasti kecil sekali. Yaitu belanja modal ini pos untuk investasi jangka panjang, bangun jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi. Dalam RAPBD 2026 NTT, alokasi untuk belanja modal ini cuma sekitar 4,15% dari total pendapatan. Cuma 4%. Untuk provinsi kepulauan yang butuh konektivitas seperti butuh udara itu rasanya mustahil bisa ngejar ketertinggalan dengan alokasi sekecil itu. Sama sekali nggak memadai. Dan inilah yang menciptakan sebuah lingkaran setan yang disebut siklus fiskal negatif. Gini cara kerjanya. Kemandirian fiskal rendah yang menyebabkan ruang fiskal jadi sempit. Oke. Ruang fiskal yang sempit bikin belanja infrastruktur jadi minim. Infrastruktur yang minim bikin pertumbuhan ekonomi jadi lambat karena barang dan orang sulit bergerak. Dan ekonomi yang lambat bikin kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD baru jadi makin terhambat. Terus berputar gitu aja. Itu kedengarannya seperti kejebak di atas treadmill yang enggak bisa dimatiin ya. Makin lelah kita lari, putarannya justru makin lambat. Sulit sekali kelihatannya untuk bisa keluar dari situ. Oke, situasinya kedengaran cukup suram. Tapi sumber-sumber kita enggak cuma nunjuk masalah, kan mereka juga ngasih resepnya. Disebutkan bahwa NTT perlu strategi yang luar biasa untuk bisa mutusin lingkaran setan tadi. Betul. Dan resepnya cukup konkret, bisa kita kelompokkan jadi 3 pilar strategi utama. Pilar pertama itu reformasi dan intensifikasi. Bahasa sederhananya beresin dulu rumah sendiri. Perbaiki apa yang sudah ada tapi kinerjanya buruk. Fokus ke sumber-sumber pendapatan yang bocor tadi ya, kayak retribusi. Tepat. Prioritas nomor satunya adalah reformasi total pada retribusi daerah. Mengingat kinerjanya yang cuma 24%, perlu ada audit menyeluruh. Hapus saja jenis-jenis retribusi yang biaya pungutnya lebih besar dari penerimaannya. Dan yang terpenting digitalisasi pembayaran. Ini untuk mengurangi kebocoran. Selain itu, pajak kendaraan bermotor karena ini penyumbang PAD terbesar, ya sekitar 75-85% penegakan disiplin pembayaran jadi kunci. Ini buah yang paling rendah dan paling gampang dipetik. Oke, itu pilar pertama, beresin yang sudah ada. Terus pilar kedua sepertinya tentang nyari sumber baru. Benar. Pilar kedua adalah ekstensifikasi dan monetisasi aset, artinya nyari uang di tempat-tempat baru yang selama ini diabaikan. Salah satu ide paling menarik dari sumber kita adalah monetisasi aset daerah yang tidur. Pemprov itu pasti punya banyak banget lahan atau gedung kosong yang enggak produktif. Oh, yang cuma jadi beban biaya perawatan ya? Nah, itu dia. Aset-aset ini bisa diidentifikasi, terus disewakan atau dikerjaamakan dengan swasta jadi hotel, gudang, atau pusat bisnis. Estimasi konservatif dari langkah ini aja bisa menghasilkan tambahan PAD 3-5 miliar per tahun. Lumayan, itu tambahan yang signifikan dari sesuatu yang tadinya cuma jadi beban. Selain itu, ada juga soal penguatan lobi untuk bagi hasil dari sumber daya alam. Memastikan NTT dapat bagian yang adil dan optimal dari setiap eksplorasi mineral dan migas di wilayahnya. Ini pertarungan yang lebih politis tapi harus dilakukan. Baik, pilar pertama dan kedua sudah jelas. Sekarang pilar ketiga yang tampaknya fokus ke sektor andalan NTT, pariwisata. Ya, dan ini pilar yang paling strategis. Pariwisata berbasis dampak langsung. Paradigma pariwisata di NTT harus diubah total. Selama ini pariwisata sering dilihat cuma sebagai penggerak ekonomi secara umum. Hotel ramai, restoran laku. Tapi pertanyaannya, berapa dari keramaian itu yang masuk langsung ke kas pemerintah daerah? Seringkali sedikit banget. Bisa kasih contoh konkret nggak gimana cara ngubahnya? Tentu. Misalnya setiap acara pariwisata yang didanai APBD, festival budaya, balap sepeda, harus punya target penerimaan PAD yang jelas dan terukur dari awal. Berapa pendapatan yang harus masuk ke kas daerah dari tiket, dari parkir, dari sewa tenan UMKM? Logikanya sederhana. Uang pemerintah yang keluar buat promosi harus bisa pulang lagi ke kas pemerintah. Idealnya sambil bawa oleh-oleh keuntungan. Jadi kalau kita rangkum, kita melihat ada sebuah pertaruhan besar di NTT. Di satu sisi ada ambisi yang kuat banget untuk lompat ke status mandiri secara fiskal. Sebuah cita-cita yang mulia.
Tapi di sisi lain, ambisi ini dihadapkan pada realitas jurang target sebesar 1,2 triliun, belenggu tantangan struktural yang berat, dan alokasi infrastruktur yang ironisnya sangat minim. Tapi seperti yang kita diskusikan ya, sumber-sumber ini juga nunjukin bahwa ada jalan keluar yang konkret dan strategis. Ada resepnya. Pertanyaannya ada pada kemauan dan kemampuan untuk mengeksekusi resep yang mungkin pahit itu. Benar. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang mungkin bisa Anda renungkan. Melihat jurang yang begitu besar antara target dan kapasitas real serta kebutuhan yang mendesak akan infrastruktur. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan untuk NTT saat ini bukanlah bisakah mereka mencapai target 2,8 triliun, melainkan pertumbuhan ekonomi seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan NTT untuk bisa mandiri secara berkelanjutan. Apakah ini cuma soal menaikkan angka penerimaan di atas kertas demi ngejar sebuah status, atau ini tentang tugas yang jauh lebih fundamental, yaitu membangun fondasi ekonomi baru yang produktif, yang berbasis kekuatan lokal, dan yang tidak lagi terperangkap dalam siklus konsumsi semu yang selama ini terus-menerus didanai oleh transfer dari pusat.